Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Resi Arisma dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengambil prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan sekarang saya semester 4. Nah, video yang saya buat kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan IPS SD yang diaku oleh Ibu Irma Inesia Sri Utami MPD. Ngapain sih saya di video ini? Nah, saya akan sharing-sharing tentang tema yaitu IPS sebagai kekuatan dalam praktik pengajaran di tengah pandemi COVID-19. Nah, namun tema ini itu sangat luas ya pembahasannya. Jadi kita bisa ngebahas begitu banyak gitu materi. Nah, maka dari itu saya akan lebih mengspesifikkan dari tema ini, yaitu dengan judul pembelajaran ITM sebagai solusi pengajaran di tengah pandemi COVID-19. Baik teman-teman, jadi saat ini dunia sedang dikagetkan dengan wabah yang menular hampir di seluruh dunia, yaitu virus corona gitu. Nah, studi Harvard Medical School mengatakan bahwa virus corona itu sudah menyebar pada bulan Agustus 2019. Artinya wabah ini sudah menyebar sebelum diduga pecah di Wuhan, Cina. Hal ini, riset ini dipublikasikan oleh Harvard Medical School itu pada tanggal 9 bulan 6 2020. Nah, jadi awal mula virus corona ini atau COVID-19 itu tersebarnya itu di Wuhan, Cina melalui kelelawar gitu ya. Nah, terus COVID-19 di Indonesia itu awalnya itu hanya 2 orang. Jadi waktu tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo itu mengumumkan bahwa kasus virus corona di Indonesia itu awal mulanya terjadi pada 2 warga Indonesia gitu. Nah, mereka 2 orang ini terinfeksi corona itu penyebabnya karena mereka melakukan kontak dengan WNA Jepang yang mengunjungi Indonesia saat itu. Nah, jadi penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19 ini. Obat penawar yang belum bisa ditemukan dan membludaknya jumlah pasien terpapar COVID-19 menjadi penyebab kematian yang paling tinggi. Jadi, rumah sakit dan para medis menangani dengan kewalahan sehingga mereka dalam penanganannya itu kurang baik ya karena membludaknya jumlah pasien yang terpapar virus corona ini. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para negara itu mengeluarkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kebijakannya yaitu social distancing. Nah, social distancing ini tentunya memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu tadi ya sudah saya katakan, yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, sedangkan negatifnya itu kita bisa membayangkan ketika negara itu melakukan social distancing, berarti setiap orang itu dianjurkan atau diwajibkan untuk tetap di rumah saja gitu dalam hal pekerjaan, pendidikan bahkan. Nah, sehingga social distancing ini sangat berdampak pada segala aspek kehidupan. Dampak COVID-19 ini berpengaruh terhadap bidang pendidikan. Jadi setelah wabah ini menyebar di Indonesia, pemerintah segera membuat keputusan untuk meliburkan sekolah dan peserta didik itu dari mulai PAUD sampai universitas itu belajar di rumah atau pembelajarannya itu melalui daring atau online. Nah, keputusan ini itu
tidak bisa langsung diterima dengan baik-baik saja oleh semua pihak, namun banyak pihak yang mengalami kelimpungan setelah mendapat keputusan ini gitu. Dengan peserta didik yang harus belajar secara daring itu bukanlah hal yang mudah ternyata. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti saat ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring atau online. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring. Yaitu ada 4 faktor ya yang mempengaruhi tidak terlaksananya daring dengan sempurna gitu. Pertama, yaitu penggunaan teknologi yang masih rendah. Meskipun banyak masyarakat yang sudah memiliki smartphone ya, tapi masih banyak gitu ya, masyarakat yang belum memaksimalkan penggunaan smartphone tersebut gitu. Ditambah lagi aplikasi-aplikasi yang nantinya menunjang untuk pembelajaran daring ini berlangsung itu peserta didik dan orang tua itu belum mampu gitu ya untuk mengoperasikannya. Dan yang kedua adalah tidak adanya sarana dan prasarana. Nah, tadi saya sudah jelaskan yang di penyebab yang pertama itu semakin didukung ketika sarana dan prasarananya saja tidak ada gitu. Jadi bagaimana mau mengoperasikan sebuah teknologi jika teknologinya sendiri itu tidak ada gitu. Yang ketiga adalah jaringan internet gitu ya. Jadi di negara Indonesia itu tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang bagus gitu ya. Jadi hanya Pulau Jawa saja yang memang itu center Indonesia itu yang memiliki jaringan internet bagus. Itu pun pesisir-pesisir Jawa tidak semua memiliki jaringan internet yang bagus, karena banyak teman saya yang mengatakan ketika dia akan melakukan kuliah online, mereka itu harus pergi dulu ke kampung sebelah atau ke kampung yang memang lebih ramai gitu ya, dan jaringan internetnya itu lebih bagus gitu. Nah, tadi saya sudah jelaskan dampak dari COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Banyak faktor yang menghambat terjadinya pembelajaran online atau daring di Indonesia sendiri. Nah, saya di sini tidak hanya sendiri, saya akan mengundang narasumber untuk memaparkan bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap pendidikan secara nyata, karena seseorang yang saya undang ini, beliau merupakan guru dan tentunya wali kelas di salah satu sekolah swasta di daerah saya. Nah, bersama kita sudah ada narasumber yaitu seorang guru dan beliau pun seorang mahasiswa. Dulunya ya sudah alumni. Nah, baik ya, kita langsung saja ke wawancara kita. Nah, Kak, kan kakak adalah seorang guru di SMK ya, di sekolah swasta. Nah, nanti saya sambungkan dengan pendidikan di SD, namun saya hanya mewawancarai bagaimana guru untuk secara umum gitu ya, sekolah secara umum gitu. Nah, menurut kakak dampak dari COVID-19 ini terhadap pendidikan, terkhusus terhadap sekolah yang kakak ajar itu bagaimana? Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya kita bilang secara umum, mungkin tidak juga gitu, karena bisa jadi sekolah yang tempat saya mengajar itu memiliki standar ataupun kualitas yang berbeda dari sekolah lain. Terutama kalau kita lihat sebagian besar siswa itu masih tidak memiliki teknologi untuk
memfasilitasi pelajaran yang ya mungkin kita semua tahu gitu, bahwa ketika COVID-19 ada, itu pembelajaran berubah menjadi sistem daring. Kalau kita lihat dari jumlah peserta didik itu masih cukup lumayan banyak yang tidak memiliki sarana seperti gadget ataupun PC, laptop dan sebagainya. Dan kemudian ternyata masyarakat khususnya di daerah saya itu memandang handphone hanya sebatas untuk main-main saja, seperti main sosmed, main YouTube, game dan sebagainya. Handphone belum disadari sebagai fasilitas untuk pembelajaran seperti itu, sehingga orang tua mengeluh ataupun ada keluhan semacam seperti, kenapa anak saya di kamar terus, kenapa anak saya itu melihat handphone terus. Karena mungkin pada hari-hari sebelumnya, sebelum COVID-19 ada, itu anak-anaknya mungkin melihat terus handphone gitu ya, sehingga orang tua berpikiran bahwa kok anaknya tidak belajar, kok anaknya malah terus-terusan main handphone, seperti itu. Jadi masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa pembelajaran daring itu pasti siswa-siswa itu melihat handphone terus. Kemudian dari segi kuota, mungkin ini menyangkutnya ke taraf ekonomi gitu ya. Tidak semua siswa itu terbilang mampu, dalam artian dia bisa membeli kuota yang memadai untuk terus-terusan mengikuti pelajaran secara daring tersebut, sehingga guru-guru cukup kesulitan gitu dalam, entah itu dalam mentransfer materi, tugas ataupun penagihan tugas gitu. Karena kadang-kadang satu hari siswa punya kuota, kemudian di hari berikutnya kuotanya sudah habis. Nah, itu menjadi sebuah kendala gitu, sehingga bisa dilihat kalau misalnya kita evaluasi, ternyata pembelajaran secara daring belum efektif dan efisien, khusus di sekolah kami. Mungkin kalau di sekolah-sekolah lain mungkin bisa berbeda lagi gitu. Nah, tadi sudah disebutkan ya, mungkin itu lebih ke sisi negatifnya gitu. Nah, kalau sisi positifnya menurut kakak sendiri itu dari pembelajaran daring ini seperti apa sih? Oke, mungkin setiap fenomena yang terjadi gitu ya pasti memiliki dua sisi, yaitu baik sisi positif ataupun sisi negatif. Ya mungkin kalau dari sisi negatif tadi ya, dirasa tidak efektif dan efisien gitu, sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik. Ya betul, ke siswa. Nah, sementara kalau saya lihat sisi positif dari dampak COVID-19 ini, itu membuat guru-guru ataupun siswa itu menjadi sadar akan pentingnya teknologi. Dan ternyata memang handphone ataupun PC itu tidak hanya sebatas nonton ataupun misalnya sosial media, tetapi itu bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran seperti itu. Itu membuat sebuah perkembangan di masyarakat, bahwa memang ternyata seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia harus siap untuk menghadapi zaman 4.0 seperti itu ya, mendekati kepada teknologi. Baik. Jadi setelah tadi ya pemaparan yang kakak sebutkan itu, kita tarik kesimpulan gitu ya, bahwa peserta didik itu harus mampu melek terhadap teknologi yang ada gitu, dan peserta didik pun harus sudah siap gitu dengan keadaan yang memang tidak tentu gitu. Jadi kayak betul, jangan sampai kaget dan akhirnya kita pasrah terhadap keadaan gitu. Namun kita harus sudah bisa menangani setiap fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang. Iya, betul, saya setuju sekali bahwa sebagai manusia itu kita harus bisa beradaptasi secara cepat gitu. Jangan sampai kita gagap sehingga malah nanti peradaban yang mundur seperti itu. Jadi memang ternyata penting teknologi untuk dipahami oleh masyarakat sendiri, dan mungkin siswa-siswa juga mereka harus melek terhadap isu-isu yang berkembang saat ini. Sebagaimana yang tadi kakak narasumber sudah katakan, bahwa ternyata solusinya itu kita sebagai peserta didik, kita sebagai masyarakat harus melek terhadap teknologi. Jadi ketika zaman semakin terus berubah, semakin canggih, kita jangan sampai tertinggal, tetapi kita harus terus mengikuti dan beradaptasi dengan keadaan zaman yang ada. Nah, terkhusus untuk peserta didik, di sini saya akan menjelaskan, yaitu dalam pembelajaran IPS ada satu kajian materi yang membahas tentang ITM. Apa itu ITM? ITM adalah ilmu teknologi dan masyarakat.
Nah, jadi model pembelajaran ITM merupakan model pembelajaran yang mengaitkan antara ilmu pengetahuan dan teknologi serta manfaatnya bagi masyarakat. Adapun tujuan penerapan model ITM ini menurut Pujadi adalah untuk membentuk individu memiliki literasi sains dan teknologi serta memiliki kepedulian terhadap masalah masyarakat dan lingkungannya. Jadi tujuan dari pendekatan atau model pembelajaran ITM ini adalah menghasilkan peserta didik, menghasilkan warga negara yang baik dan melek terhadap teknologi serta mampu memecahkan masalah-masalah krusial yang ada dalam masyarakat. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana kedudukan ITM dalam IPS gitu. Nah, ketika guru di sekolah dasar ya memaksimalkan pembelajaran ITM ini kepada peserta didiknya, maka nanti ketika fenomena yang lain akan datang, maka ketika kondisi seperti ini yang mengharuskan peserta didik melek terhadap teknologi dan isu-isu yang ada di masyarakat, itu bisa beradaptasi, bisa langsung menerima gitu ya, tanpa harus kaget dan nantinya tidak efisiennya pembelajaran daring gitu. Jadi dengan pembelajaran ITM yang dimaksimalkan oleh sekolah dan tentunya guru-guru, maka nantinya akan terlahir peserta didik yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi meskipun teknologinya makin canggih, makin sangat-sangat canggih, namun peserta didik mampu menguasai teknologi tersebut dan mampu terus bermasyarakat di tentunya di negara ini gitu ya. Jadi mereka tidak ketinggalan gitu ya, tidak ketinggalan zaman dan akhirnya pasrah terhadap keadaan. Nah, teman-teman, sekian ya pemaparan dari saya tentang pembelajaran ITM sebagai solusi terhadap pandemi ini gitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ini murni opini saya. Jadi bila ada pengertian yang salah atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.